Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga dari almarhum dan almarhumah yang menitipkan abu di tempat penitipan abu jenazah Mahavihara Mojopahit ini, yang saya hormati dan Bapak Ibu dimanapun berada. Ketakutan menghadapi kematian sudah umum dirasakan oleh banyak orang. Kenapa seseorang merasa takut, merasa cemas di dalam saat menghadapi kematian? Jawabnya adalah karena kita tidak tahu secara pasti kelahiran atau tempat yang akan ditempati setelah seseorang meninggal seperti apa. Namun tentunya kita sebagai umat Buddha yang sudah mengenal ajaran Sang Buddha mengatakan bahwa untuk mengetahui kelahiran seperti apa di alam yang lain, gambaran seperti apa di alam lain setelah mengalami kematian seseorang, yaitu dengan melihat kehidupan yang kita jalani saat ini. Apabila seseorang dalam kehidupan ini menjalani dengan selalu menambah kebaikan, melenyapkan segala noda-noda batin, dan juga kita bisa melihat tentang hukum-hukum kebenaran yang berlaku di alam semesta dan mempraktikkan dharma ajaran Sang Buddha, sangat dipastikan bahwa kelahiran seseorang itu di tempat yang baik, di alam bahagia. Dengan bekal kebajikan yang kita miliki, dengan bekal kebajikan yang kita perbuat setiap saat, akan menentukan kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya, yaitu alam-alam bahagia. Maka tidak ada alasan lagi kita takut menghadapi kematian ini. Ditakuti atau tidak, kematian pasti datang kepada siapapun yang pernah dilahirkan. Yang sangat bijaksana adalah kita mempersiapkan kematian yang datangnya itu pasti, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan menambah kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin, agar kita tidak cemas dan takut dalam menghadapi kematian. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam teori agama Buddha disebutkan ada 3 jenis kematian menurut agama Buddha. Yang pertama adalah kematian atau kepadaman unsur-unsur batiniah dan jasmaniah. Yang kedua, kematian makhluk hidup berdasarkan kesepakatan umum yang dipakai oleh masyarakat dunia. Yang ketiga, kematian mutlak yang merupakan terputusnya daur penderitaan para arahat, yakni para makhluk suci yang telah mencapai pembebasan. Buddha Gautama mengajarkan bahwa kematian pada dasarnya diakibatkan oleh 4 macam sebab. Yang pertama, kematian disebabkan habisnya usia, yaitu kematian yang disebabkan usia tua atau setelah mencapai batas usia rata-rata. Yang kedua, kematian disebabkan habisnya karma. Dimaksudkan orang yang mati dalam usia muda, masih bayi atau kanak-kanak, masih bujang atau gadis yang belum sempat mencapai batas usia. Yang ketiga, kematian yang disebabkan habisnya usia dan karma, yaitu kematian yang dialami oleh seseorang karena batas usia dan karma tetap waktunya telah habis. Kemudian yang keempat, kematian disebabkan oleh gangguan lain, yaitu kematian yang belum habis masa usia dan karmanya. Kematian ini disebabkan karena bencana seperti tertembak, tertabrak mobil, tenggelam, diterkam binatang, kelaparan, kehausan, penyakit menular, dan lain-lain. 4 sebab kematian ini
dapat diumpamakan seperti 4 sebab kepadaman pelita atau lilin, yaitu karena habisnya sumbu, habisnya bahkan bahan bakar, habisnya sumbu serta bahan bakar, dan karena tertiup angin. Di dalam kitab yang lain Sang Buddha menyinggung tentang kematian. Beliau mengatakan demikian: kematian datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Sesungguhnya kematian entah datang dari mana. Kematian singgah barang beberapa hari. Melalui satu jalan kematian datang, melalui jalan lain kematian pergi. Meninggal sebagai manusia, seseorang menjalani kelahiran berikutnya. Seperti kematian datang, begitu pula kematian pergi. Mengapa meski bersedih dan takut? Inilah wejangan Sang Buddha yang amat berguna bagi kita semua untuk tidak menakuti kematian selama seseorang itu telah mengumpulkan bekal-bekal kematian, yaitu kebajikan-kebajikan. Semoga dengan kita sering mendoakan yang telah meninggal, kita akan diingatkan selalu bahwa kematian memerlukan satu bekal, yaitu kebajikan yang kita kumpulkan sedini mungkin, sehingga nantinya di suatu saat nanti kita tidak mengalami ketakutan dan kecemasan dalam menghadapi kematian. Semoga berkah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, dan timbunan kebaikan-kebaikan para leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di sini akan segera mendorong untuk terlahir di alam yang berbahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlaskan kepergian para leluhur untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah dijalani semasa hidupnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.